Perkenalkan, nama saya Cecilia Yansin Letektukan, kelas 11 MIA, asal sekolah SMA Negeri 1 Titehena, yang akan mengikuti lomba memecahkan masalah matematika. Soal yang akan diselesaikan dalam lomba ini ada dua jenis, yaitu soal wajib dan soal pilihan. Yang pertama sekali soal wajib, dengan pertanyaannya adalah: pertandingan final sepak bola Bupati Flores Timur Cup antara Perseftim dan Arsenal Terong memasuki babak kedua. Pada menit ke-62 terjadi pelanggaran di dekat kotak penalti Arsenal Terong yang dilakukan oleh pemain Perseftim. Wasit meniup peluit dan memberi kesempatan kepada Arsenal Terong untuk melakukan tendangan bebas dengan meletakkan bola pada jarak 18 meter dari garis gawang Arsenal Terong. Mahmud Kobia, bek senior dari Arsenal Terong, melakukan tendangan bebas. Mahmud Kobia menendang dengan ketinggian maksimal 6 meter dari permukaan lapangan. Bola tersebut jatuh ke tanah dengan jarak 18 meter dari letak awal bola. Diasumsikan lintasan tendang bola bebas tersebut melengkung berbentuk parabola dan permukaan lapangan dianggap sebagai sumbu X. Garis tinggi bola terhadap tanah membagi dua jarak antara letak awal dan akhir bola. Berikut ini ilustrasi dari permasalahan tersebut. Ini merupakan ilustrasi dari persoalan di atas. Yang menjadi pertanyaan dari soal di atas adalah: yang pertama, tentukan persamaan lintasan tendang bola bebas yang dilakukan oleh Mahmud Kobia. Yang kedua, tentukan panjang lintasan bola saat detik kedua setelah Mahmud Kobia menendangnya. Yang diketahui dari soal di atas: yang pertama, jarak antara garis gawang dengan titik tendang bebas adalah 18 meter. Yang kedua, tinggi maksimal tendang adalah 6 meter. Yang ketiga, jarak antara titik tendang dengan titik jatuhnya bola adalah 18 meter. Yang keempat, diasumsikan lintasan tendang bola bebas berbentuk parabola dan permukaan lapangan dianggap sebagai sumbu X. Yang kelima, garis tinggi bola membagi dua jarak antara letak awal dan akhir. Yang ditanya: yang pertama, menentukan persamaan lintasan tendang bola bebas yang dilakukan oleh Mahmud Kobia. Yang kedua, menentukan panjang lintasan bola saat detik kedua setelah Mahmud Kobia menendangnya. Penyelesaiannya: yang pertama, menentukan persamaan lintasan tendang bola bebas yang dilakukan oleh Mahmud Kobia. Langkah yang pertama, kita harus menganalisis gambar. Ini merupakan ilustrasi dari soal tersebut. Dan ini merupakan titik awal bola di mana jarak antara garis gawang ke titik awal adalah 18 meter. Kemudian diasumsikan bahwa lintasan bola tersebut berbentuk parabola, di mana jarak dari titik awal ke titik akhir adalah 18 meter dan tinggi maksimalnya 6 meter. Karena garis tinggi tersebut
membagi jarak dari titik awal bola ke titik akhir bola menjadi 2 bagian. Sehingga 18 dibagi 2 sama dengan 9 meter. Jarak antara garis gawang ke titik akhir bola adalah 36 meter. Diperoleh dari jarak garis gawang ke titik awal ditambah dengan titik awal ke titik akhir. Maka 18 ditambah 18 sama dengan 36 meter. Karena diasumsikan permukaan lapangan dianggap sebagai sumbu X, maka agar lebih mudah kita perhatikan koordinat kartesius berikut. Titik 0,0 dinyatakan sebagai garis gawang. Jarak garis gawang dengan titik bola diletakkan adalah 18 meter. Maka titik 18 pada sumbu X dinyatakan sebagai titik bola diletakkan. Jarak bola yang diletakkan dengan titik jatuh bola adalah 18 meter. Maka jarak garis gawang dengan titik jatuh bola adalah 18 meter ditambah 18 meter sama dengan 36 meter. Titik 36 pada sumbu X dinyatakan sebagai titik bola jatuh. Diasumsikan bahwa garis jatuh bola tersebut berbentuk parabola. Karena garis tinggi membagi 2 jarak antara letak awal dan letak akhir, maka jarak titik awal dengan garis tinggi sama dengan 18 meter dibagi 2 sama dengan 9 meter. Jarak garis gawang dengan garis tinggi sama dengan 18 meter ditambah 9 meter sama dengan 27 meter. Ini merupakan titik puncak, di mana titik koordinatnya 27,6. Diperoleh titik potong sama dengan 18,0 dan 36,0. Titik puncaknya sama dengan 27,6. Berdasarkan titik potong dan titik puncak yang diperoleh, maka rumus yang digunakan untuk menentukan persamaan lintasan di atas adalah Fx sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Langkah yang pertama, kita harus substitusikan titik potong ke rumus di atas. Maka Fx sama dengan A dikali X kurang 18 dikali X kurang 36. Ini merupakan persamaan yang pertama. Langkah yang kedua, kita substitusi titik puncak ke persamaan yang pertama. Fx sama dengan A dikali X kurang 18 dikali X kurang 36. 6 sama dengan A dikali 27 kurang 18 dikali 27 kurang 36. 6 sama dengan A dikali 9. 9 diperoleh dari 27 kurang 18. Kemudian dikali min 9
yang diperoleh dari 27 kurang 36. 6 sama dengan min 81A. A sama dengan min 6/81. Disederhanakan menjadi min 2/27. Setelah mendapatkan nilai A, maka kita substitusi nilai A ke persamaan yang pertama. Fx sama dengan min 2/27 dikali X kurang 18 dikali X kurang 36. Fx sama dengan min 2/27 dikali X kuadrat dikurang 54X ditambah 648. Min 2/27 wajib dikalikan dengan semua bilangan yang berada di dalam kurung. Maka diperoleh Fx sama dengan min 2/27 X kuadrat ditambah 4X kurang 48. Maka persamaan lintasan tendangan bola bebas yang dilakukan oleh Mahmud Kobia adalah Fx sama dengan min 2/27 X kuadrat ditambah 4X kurang 48. Soal yang kedua, panjang lintasan bola saat detik kedua setelah Mahmud Kobia menendangnya. Karena panjang lintasan bola sama dengan jarak yang ditempuh bola, maka rumus yang digunakan S sama dengan V kali T. Dengan S adalah jarak tempuh, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Dikarenakan kecepatan belum diketahui, maka langkah yang harus dilakukan adalah mencari kecepatan bola. Kita ketahui bahwa kecepatan itu merupakan turunan pertama sebuah fungsi. Maka kita ubah Fx menjadi Ft. Ft sama dengan min 2/27 dikali T kuadrat ditambah 4T kurang 48. F aksen T sama dengan min 4/27 dikali T ditambah 4. Karena ditanyakan panjang lintasan di saat detik kedua setelah dilakukan tendangan, maka kita substitusikan nilai T yaitu 2 sehingga fungsinya menjadi F aksen 2 sama dengan min 4/27 dikali 2 ditambah 4 sama dengan min 8/27 ditambah 4 sama dengan 3,704. Maka kecepatan bola adalah 3,704 meter per sekon. Setelah diperoleh kecepatan bola yaitu 3,704 meter per sekon dan waktu yang ditanyakan yaitu detik kedua, maka S sama dengan V kali T. Kita substitusikan nilai F dengan nilai T. Maka 3,704 meter per sekon dikali 2 sekon sama dengan 7,4 meter. Jadi panjang lintasan bola saat detik kedua setelah Mahmud Kobia menendangnya adalah 7,4 meter. Untuk soal pilihan, kami pilih soal nomor 2
yang berbunyi tentukan hasil dari limit 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 3X dipangkatkan 1 per X. Untuk X mendekati tak hingga. Penyelesaiannya, limit 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 3X dipangkatkan 1 per X. Untuk X mendekati tak hingga. Limit 5 pangkat 3X dikali 1 per 5 pangkat 2X ditambah 1 dipangkatkan 1 per X. Untuk X mendekati tak hingga. Lima pangkat 3X dikali 1 per 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 3X per 5 pangkat 2X. Karena bilangan pokoknya sama, maka untuk aturan pembagian pangkatnya dikurang, sehingga 5 pangkat 3X dikurang 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat X. Langkah selanjutnya, limit 5 pangkat 3X dipangkatkan 1 per X dikali 1 per 5 pangkat 2X ditambah 1 dipangkatkan 1 per X. Untuk X mendekati tak hingga. Limit 5 pangkat 3X dikali 1 per 5 pangkat 2X ditambah 1 dipangkatkan 1 per X. Untuk X mendekati tak hingga. 5 pangkat 3 diperoleh dari 5 pangkat 3X per X. X-nya habis dibagi sehingga sisanya 5 pangkat 3. Langkah selanjutnya, kita menggantikan X dengan tak hingga, sehingga diperoleh 5 pangkat 3 adalah 125 dikali 1 per 5 pangkat tak hingga ditambah 1 dipangkatkan 1 per tak hingga. Langkah selanjutnya, karena setiap angka yang dibagi tak hingga hasilnya 0, maka diperoleh 125 dikali 0 ditambah 1 dipangkatkan 0. Dan setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka 125 dikali 1 sama dengan 125. Jadi nilai dari limit 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 3X dipangkatkan 1 per X. Untuk X mendekati tak hingga adalah 125. Sekian dan terima kasih.